Di video kali ini kita akan membahas tentang cara memasang Google Analytics pada situs WordPress. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri Kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara memasang Google Analytics pada situs WordPress. Mari kita mulai. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu WordPress, kemudian cara instalasi di server hosting, pengaturan awal, tentang dashboard, post, page atau laman, Gutenberg editor, menu, widget, media, tema, plugin, customizer atau penyesuai tema, pengaturan akun pengguna, pengaturan keamanan, optimasi kecepatan, dan SEO. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara memasang Google Analytics, yaitu diantaranya mengenai mengapa Google Analytics itu penting, kemudian cara mendaftar Google Analytics, memasang Google Analytics. Nanti kita akan bahas 3 metode, yaitu dengan menggunakan plugin Monster Insight, atau dengan menggunakan plugin insert header dan footer, atau menggunakan penyunting tema WordPress. Kemudian yang selanjutnya adalah melihat laporan di Google Analytics. Yang pertama, kita bahas mengenai mengapa Google Analytics itu penting. Jadi, mengetahui bagaimana pengunjung atau audiens berinteraksi dengan situs web sangat penting untuk kesuksesan kita. Nah, cara terbaik untuk mengetahui audiens kita adalah melalui statistik traffic atau lalu lintas situs web kita. Nah, inilah yang disediakan secara gratis oleh Google Analytics. Nah, setelah kita membuat situs web, tentu saja tujuan pertama kita adalah mendapatkan lebih banyak lalu lintas dan pengunjung ke situs kita. Nah, Google Analytics menunjukkan kepada kita statistik yang penting sehingga dapat membantu kita membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Di Google Analytics diantaranya kita dapat melihat siapa yang mengunjungi situs web kita. Nah, dengan ini kita bisa melihat misalnya lokasi geografis audiens kita, perangkat dan browser apa yang digunakan untuk mengunjungi situs kita, dan informasi penting lainnya seperti resolusi layar, bahasa, dan lainnya. Nah, tentu saja data ini sangat berguna dan dapat membantu dalam berbagai cara. Nah, kita dapat menggunakan data ini untuk memeriksa apakah situs kita kompatibel dengan audiens kita atau pengunjung kita. Sebagai contoh, jika sebagian besar pengunjung situs menggunakan resolusi layar kecil misalnya, pastikan desain situs kita kompatibel dengan resolusi tersebut. Nah, kemudian misalnya jika kita lihat ada pengunjung dari luar negeri, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan multibahasa di desain situs web kita, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan Google Analytics ini kita bisa melihat apa saja yang dilakukan orang ketika mereka berada di situs web kita. Kita dapat melacak halaman mana saja yang dikunjungi, berapa lama mereka tinggal di situs web kita, dan berapa bounce rate-nya atau persentase pengguna keluar dari situs kita pada kunjungan pertama. Nah, dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menurunkan rasio bounce ini dengan meningkatkan kecepatan dan tampilan halaman situs kita. Nah, kita juga dapat menemukan halaman atau posting paling populer, halaman posting yang jarang dikunjungi, dan jenis konten apa saja yang dicari di situs kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan Google Analytics ini kita bisa melihat kapan orang mengunjungi situs web kita. Dengan melihat pada rentang jam berapa pengunjung paling banyak, nah kita dapat memilih waktu yang tepat untuk mempublikasikan posting kita atau misalnya mempublikasikan update halaman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan Google Analytics ini kita bisa melihat bagaimana orang menemukan situs web kita. Nah, di sini kita dapat melihat dari mana saja asal pengguna atau pengunjung. Ya, misalnya dari mesin pencari, atau dari tautan langsung, atau dari tautan rujukan dari situs lain. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita berapa persentase pengunjung yang berasal dari masing-masing sumber itu. Nah, Google Analytics memberikan laporan rincian dari masing-masing kategori ini. Nah, rincian sumber rujukan juga menunjukkan kepada kita situs mana saja yang paling banyak memberi rujukan ke situs kita. Jika sumber rujukan teratas kita misalnya adalah Facebook, maka kita perlu membuat atau memiliki konten Facebook eksklusif untuk audiens Facebook kita. Nah, jika sumber rujukan teratas kita adalah situs web eksternal, maka kita mungkin ingin mempertimbangkan untuk bermitra dengan situs web tersebut. Misalnya dengan pertukaran artikel post atau yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima adalah dengan Google Analytics
ini kita juga bisa melihat bagaimana orang berinteraksi dengan konten situs web kita. Ini menunjukkan kepada kita misalnya berapa persen pengunjung yang mengklik tautan di situs kita dan banyak lagi. Kita juga dapat menjalankan split test misalnya dengan membuat eksperimen konten di Google Analytics untuk memahami apa yang terbaik untuk memenuhi goal atau sasaran kita. Nah, dengan melihat interaktivitas pengguna, kita dapat mengerjakan konten yang sesuai dengan pengguna atau pengunjung, sehingga kita dapat fokus pada strategi yang berhasil untuk situs kita dan menghindari strategi yang tidak berhasil. Jadi pada dasarnya kita harus fokus pada statistik yang penting sehingga kita dapat membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk cara mendaftar Google Analytics ini. Nah, kita masuk dulu ke Google Analytics-nya. Jadi Google Analytics ini tersedia secara gratis dan yang kita butuhkan hanyalah akun Google atau Gmail. Jika teman-teman sudah memiliki akun Google dan akun Google Analytics, teman-teman bisa langsung sign in saja. Tapi jika belum, bisa sign up terlebih dahulu atau mendaftar terlebih dahulu. Nah, jika pertama kali menggunakan akun Google Analytics, maka akan ada tampilan seperti ini. Jika sudah mempunyai akun Google Analytics, mungkin ini akan berbeda tampilannya. Yang pertama, kita klik Start Measuring. Yang pertama harus kita lakukan jika membuat akun Google Analytics baru adalah kita harus memberi nama pada akun kita ini. Kita bisa memberi nama, misalnya nama bisnis kita atau organisasi kita misalnya. Kita isi, kemudian pada bagian bawahnya kita bisa lihat pengaturan data sharing. Nah, ini kita biarkan default saja, kemudian klik next. Yang selanjutnya adalah untuk setup properti. Nah, secara default kita akan melihat properti Google Analytics 4. Nah, Google Analytics 4 ini adalah versi terbaru dari Analytics. Jadi ada dua tipe properti yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama adalah properti Google Analytics 4 dan yang kedua adalah properti Universal Analytics yang merupakan versi Google Analytics sebelumnya. Nah, perbedaan terbesar antara Universal Analytics dan Google Analytics 4 ini adalah model pengukuran yang mereka gunakan. Universal Analytics menggunakan model pengukuran berdasarkan sesi dan tampilan halaman atau session based. Nah, sebaliknya, Google Analytics 4 ini menggunakan metode pengukuran berdasarkan peristiwa dan parameter atau event based. Nah, prinsipnya di sini adalah bahwa setiap interaksi dapat ditangkap sebagai sebuah peristiwa. Lebih detail mengenai Universal Analytics dan Google Analytics 4 ini akan kita bahas pada video mendatang. Nah, selanjutnya kita isi dulu nama propertinya. Nah, nama properti ini bisa kita isi misalnya dengan nama website kita. Kemudian selanjutnya pilih time zone, saya pilih Indonesia, kemudian pilih currency. Currency-nya kita pilih yang IDR. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat ada advanced option. Nah, jadi di sini kita masih bisa menambahkan properti Google Analytics sebelumnya, yaitu Universal Analytics. Ini sebenarnya opsional, jadi kita bisa hanya menambahkan properti Google Analytics 4 saja atau Universal Analytics saja, dan bahkan kita bisa menambahkan kedua-duanya. Nah, kali ini kita akan tambahkan untuk kedua-duanya. Jadi kita create Universal Analytics Property juga, kemudian masukkan nama websitenya, kemudian kita pilih yang create both Google Analytics 4 and Universal Analytics Property, dan kita aktifkan juga untuk enable enhancement measurement. Kemudian jika sudah, kita klik next. Nah, selanjutnya adalah untuk business information ini optional. Ini bisa kita lewati, kita langsung saja klik create. Nah, kemudian kita harus menerima term of service agreement-nya dan centang untuk persetujuannya, klik I accept. Langkah selanjutnya adalah membuat data stream untuk Google Analytics 4 ini. Nah, ini adalah dimana kita akan mendapatkan tracking tag atau tracking code untuk dipasang pada situs web kita nanti. Nah, di bawah kita bisa lihat tagging instruction. Ini adalah instruksi bagaimana kita menambahkan kode atau tag analitik ini ke website kita. Ada dua metode untuk menambahkan tag ini, bisa melalui Global Site Tag atau melalui Google Tag Manager. Tetapi untuk kali ini kita akan gunakan yang Global Site Tag. Nah, untuk Global Tag Manager ini kita akan bahas lain waktu pada video-video mendatang. Setelah kita dapatkan kode atau tag ini, saatnya kita untuk menambahkannya pada situs kita. Jadi sebelumnya kita copy dulu, kita masuk dulu ke admin area WordPress kitanya. Ada beberapa cara yang berbeda untuk memasang Google Analytics ke situs WordPress kita ini. Di sini kita akan bahas 3 cara, yaitu diantaranya dengan menggunakan plugin Monster Insight,
dengan menggunakan plugin insert header dan footer, atau dengan menggunakan penyunting tema WordPress. Yang pertama dengan menggunakan plugin Monster Insight. Kita install dulu plugin Monster Insight-nya. Kita cari dengan kata kunci Monster Insight, kemudian kita klik install, kemudian kita aktifkan. Nah, jadi Monster Insight ini adalah plugin Google Analytics paling populer untuk WordPress. Lebih dari 3 juta situs web sudah menggunakannya. Ini adalah cara termudah untuk menambahkan Google Analytics ke WordPress. Monster Insight ini tersedia dalam 2 versi. Ada yang versi premium berbayar dan ada versi gratis. Di sini kita menggunakan versi gratisnya. Nah, selanjutnya kita klik Launch Wizard. Kita pilih kategori yang sesuai dengan situs kita. Kemudian yang kedua, klik Connect Monster Insight. Kita pilih akun Gmailnya atau akun Google-nya yang tadi kita buat analitik itu. Kemudian kita klik Allow. Yang bisa dilihat di sini ada 2 properti, ada untuk yang Google Analytics 4 dan ada website data. Kali ini kita gunakan yang G4 dulu. Klik Complete Connection. Selanjutnya di sini kita bisa pilih untuk rekomendasi setting. Kita biarkan default saja dulu. Kemudian klik Save and Continue. Untuk rekomendasi add-on kita skip dulu. Rekomendasi selanjutnya kita skip juga. Jika sudah selesai, kita klik Finish Setup dan Exit Wizard. Nah, bagian terbaik dari plugin Monster Insight ini adalah kita dapat melihat laporan Google Analytics di dalam area admin WordPress kita. Nah, untuk melihat laporannya, kita bisa lihat pada menu Insight Report. Nah, di sini bisa kita lihat reportnya, tapi karena ini website baru dan belum ada pengunjung, reportnya masih kosong. Yang kedua adalah dengan menggunakan plugin Insert Header dan Footer. Nah, supaya tidak bentrok dengan Monster Insight-nya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Jadi ini dipilih salah satu ya, bisa menggunakan plugin Monster Insight atau dengan menggunakan plugin Insert Header. Metode yang kedua ini kita tambah baru, kemudian kita cari plugin Insert Header and Footer dan klik install. Kemudian kita aktifkan. Nah, kemudian kita masuk pada pengaturan Insert Header and Footer. Jadi untuk metode ini kita harus menyalin tracking code Google Analytics yang kita salin tadi sebelumnya. Nah, kita lihat lagi Google Tag-nya. Nah, ini yang harus kita masukkan ke dalam plugin tadi. Ini kita copy dulu, kemudian kita masukkan di bagian script in header. Selanjutnya kita tinggal klik simpan atau save. Maka kita telah berhasil menginstal Google Analytics di situs web kita dengan menggunakan plugin. Nah, metode yang ketiga adalah dengan menggunakan penyunting tema. Bisa dilihat pada menu tampilan penyunting tema. Metode ini untuk pengguna tingkat lanjut yang sudah akrab dengan kode WordPress. Nah, tetapi ini tidak dapat diandalkan karena kode kita akan hilang jika kita mengganti atau memperbaharui tema. Kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan metode ini. Seperti yang pernah dibahas pada video sebelumnya bahwa tentang tema dan plugin, bahwa penyunting tema ini bisa sangat berbahaya jika digunakan secara salah. Nah, karena bisa merusak situs web dan berisiko terhadap keamanan juga. Jadi ada 2 cara untuk menambahkan kode ini di file tema WordPress. Pilih salah satu saja dari 2 cara ini, tidak keduanya. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan kode di file header PHP. Tempelkan tracking kode Google Analytics yang kita salin sebelumnya tadi tepat setelah tag body. Jadi bisa di sini. Jangan lupa untuk menyimpan perubahan dengan mengklik perbarui berkas. Yang kedua, bisa juga melalui file function PHP yang ini. Nah, untuk di file function PHP yang perlu kita tambahkan pada file function ini adalah seperti ini. Jadi ada add action, kemudian ada fungsinya, dan di dalam sini ada tracking code dari Google Analytics-nya. Nah, jangan lupa untuk menyimpan perubahan dengan mengklik tombol perbaharui berkas. Nah, kemudian yang selanjutnya jika sudah menambahkan kode tracking adalah dengan melihat laporan di Google Analytics. Untuk melihat laporannya, kita bisa lihat pada menu report. Nah, Google Analytics ini mampu menunjukkan data-data berharga yang dikumpulkan dari statistik situs kita. Nah, kita dapat melihat data ini dengan mengunjungi dashboard Google Analytics. Nah, lebih detail mengenai cara membaca laporan Google Analytics ini akan kami sajikan lain waktu pada video-video mendatang. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari pemasangan Google Analytics di situs WordPress ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan mulai praktek membuat toko online dengan menggunakan WordPress dan plugin WooCommerce. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.